Halo Bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kali ini aku nggak sendiri tapi bersama Pak Niko. Kalau sama Pak Niko pastinya nih ngebahas tentang obligasi. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang valuasi obligasi ya Pak? Betul Sisir, SBR. SBR. Bukan CBR. Bukan CBR ya Pak? Kelas. SBR 12 ya 12, Pak? betul. SBR 12. Nah pastinya ini menarik banget ya Pak Betul, ya. Sisil. Makanya Bosku jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah Pak Niko Ya. nih, kalau membahas soal SBR, ini sebenarnya beberapa minggu yang lalu gitu juga kayaknya pemerintah nih ada ngeluarin SBR juga ya Pak? Betul Sisil. Nah, ini kan obligasi baru, tapi Hmm. sebenarnya lagu lama. Betul. SBR ini apa sih Pak sebenarnya? Baik Sisil, jadi SBR ini adalah salah satu jenis obligasi yang memang dipersiapkan oleh pemerintah kita untuk retail. Seperti Oh, kita-kita gitu. gini Sisil, begitu. Nah, fungsinya buat apa? Untuk mengedukasi, mensosialisasikan tentang obligasi Sisil. Jadi kita nggak melulu tentang deposito, Betul. tentang saham, tapi ada juga loh mainan baru gitu kan, namanya obligasi SBR, Saving Bond Retail, gitu Sisil. Oh, berarti ini khusus banget untuk retail kayak kita-kita ini Betul ya Pak? Sisil. Berarti Makanya sebenarnya terjangkau dong Pak terjangkau harusnya? Sisil. Makanya kalau kita perhatikan, minimum pemesanannya mulai dari 1 juta Sisil. Asik ya? Oh, asik dong. Kalau gitu 1 juta aja udah bisa beli ya Pak ya? Sudah mulai bisa berinvestasi di SBR. Wah, murah banget. Nah, kalau gitu nih Pak, ini kan sebenarnya dari kemarin juga ada beberapa obligasi untuk retail yang terbit ya. Kalau misalkan untuk SBR 12 sendiri, sebenarnya menarik gak sih Pak? Oke, kalau kita bicara SBR, dia punya beberapa fitur yang menarik Sisil. Apa Apa tuh? sih salah satu contohnya? Memang kalau kita bandingkan gitu ya, SBR ini kerap kali dibandingkan dengan Ori dan Sukri. Nah, Bedanya apa betul. sih sebetulnya Sisil? Kita cari tahu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita bahas yang namanya SBR, jatuh temponya 2 tahun. Berbeda tahun, kalau kita bahas mengenai Ori dan Sukri yang kebanyakan 3 tahun gitu ya. Oh, Nah, oke. yang kedua adalah kalau bicara SBR biasanya tidak bisa diperdagangkan, itu udah pasti ya. Beda dengan Ori dan Sukri yang masih bisa diperdagangkan. Iya, di pasar Betul. reguler gitu ya Betul Pak ya? Sisil, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kuponnya mengambang. Berbeda kalau kita bicara tentang Ori dan Sukri yang kuponnya udah fix. Fix. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, lantas kalau tidak bisa diperdagangkan untungnya apa? Nah, ternyata Betul. SBR ini punya yang namanya opsi call, Apaan itu? yaitu 50% setelah tahun pertama terlewati, gitu Sisil. Oh, gitu. Nah, Iya. Tapi yang paling menarik adalah karena kuponnya mengambang, sehingga kalau acuannya adalah tingkat suku bunga Sisil. Jadi kalau tingkat suku bunganya mengalami kenaikan, tambahkan spread premium sebanyak 65 basis atau 0,65% dari tingkat suku bunga, itu akan menjadi kuponnya kita. Yang bikinnya lebih dia seksi lagi Sisil, Apa begitu ya. Kalau misalkan ternyata tingkat suku bunganya turun sampai ke batas bawah, karena kebetulan kita bahasnya SBR, dia punya minimum standing floor-nya, kupon batas bawah yang teman-teman bisa tetap dapatkan. Nanti kita bahas itu nanti berikutnya. Oh, baik-baik. Ini menarik banget nih, soalnya baru kali ini kayaknya aku dengar tentang kupon mengambang ini nih Pak. Waduh. Nah, ini aku tadi juga udah belajar sih Pak, dikit-dikit nyontek gitu di website kan. Nah, SBR ini katanya ada 2 ya Pak, antara yang T2 sama T4 nih. Betul Sisil. Khusus untuk tahun ini SBR ngikutin produksi mobil kayaknya Sisil. Ada yang non racing, ada yang racing Sisil. Ada yang versi premium, ada yang Versi Pertamax premium. gitu ya Pak. Nah, apa sih bedanya? Bedanya di durasinya atau jatuh temponya. Kalau yang T2 berarti 2 tahun, kalau yang T4 berarti 4 tahun gitu Sisil. Oh, gitu. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama semua fiturnya sama, kupon mengambang juga, tapi bedanya hanya besarannya aja Sisil. Itu yang membuatnya berbeda. Begitu. Oh gitu, sama jatuh temponya ya Pak. Kalau yang Pasti. T2 itu
2 tahun, kalau yang T4 itu 4 tahun gitu. Nah, Sisil, kalau kita bicara yang 2 tahun, teman-teman, berarti ada opsi call-nya setelah tahun pertama. Kalau Oh, kalau misalkan yang 4 tahun? 4 tahun, berarti opsi call-nya di tahun kedua. Dan ingat teman-teman, 50% dari nominal yang hanya bisa ditarik. Gitu. Sebenarnya jatuhnya kayak agak-agak kayak deposito gak sih, Pak? Deposito baru cair kalau jatuh tempo. Enggak ya, beda ya? Sebetulnya ya mirip lah ya kalau kita bicara Kalau obligasi. deposito kan kadang ada yang 1 tahun gitu, Betul, baru Sisil. boleh ditarik, kalau enggak kan dia nanti kena denda. Betul. Nah, memang kalau kita bicara obligasi ini selalu mirip gitu ya, serupa tapi tak sama, Tapi tak sama 11-12 lah ya dengan deposito. Nah, makanya dari itu kan pemerintah kita ini selalu giat gitu ya, menggalakkan Betul. apa sih yang dimaksud dengan obligasi gitu. Makanya dibikin sudah hampir 2 tahun terakhir ini Sisil gitu ya, pemerintah kita tuh menyiapkan hampir kurang lebih 10 jenis obligasi retail. Betul supaya banget nih. kita nih paham tentang obligasi gitu. Iya, pantesan ya akhir-akhir ini tuh gencar banget. Betul. Makanya saya bilang tuh kemarin, minggu-minggu kemarin kayaknya ada Ada tuh juga, Sisil, betul. sukuk retail yang keluar juga Betul. gitu kan. Nah, kalau misalkan bicara soal obligasi ini nih Pak, SBR 12. Cocok nggak sih sebenarnya untuk genset? Genset maksudnya Genset. generasi set ya Pak, Ya, oke. bukan genset yang kalau mati listrik terus dia nyala gitu, Betul. bukan ya? Oke, jadi memang kalau ditanya cocok atau enggak, kalau dilihat karakternya genset itu kan maunya yang untung cepet gitu kan. Untung Maunya banyak, untung cepat gitu. Maunya banyak, untung cepat gitu. Iya. Nah, kalau diperhatikan sebetulnya ini berbeda karakternya gitu ya. Kalau kita tanya mau yang cepat untungnya ya main saham, makanya jangan lupa opening account-nya di Pilar Mas. Siap. Yeah, boy. Udah opening account-nya cepet, cuman 2 jam kurang. Betul. Yang kedua, bebas biaya iuran bulanan kan Betul. Sisil? Itu yang kedua. Yang ketiga, self asistennya luar biasa. Luar biasa ya. Dibantu sampai buka kan Sisil? Betul Pak. Dan aplikasinya juga lengkap ya Pak ya. Betul. Ada website, terus habis gitu ada desktop, ada Ada iOS, iOS, ada Android juga. Jadi Mantap. langsung akses ke mana Sisil? Ke pilarmas-investindo.co.id gitu. Ikuti aja panduannya, Ikutin aja teman-teman. panduannya. Betul. Create account gitu. Nah, iklan dikit ya teman-teman boleh. Nah, jadi kalau kita cek sebetulnya ini cocok untuk menjadi diversifikasi portofolio bagi teman-teman Gen Z gitu. Kenapa lebih betul. cocok? Karena jangka waktunya lebih pendek dan yang penting kan kadang-kadang tangan nih gatel ya Sisil. Duh, udah untung kepengen narik Nah, dia punya opsi untuk menarik di tahun pertama untuk yang T2, untuk yang jatuh tempo 4 tahun bisa ditarik di tahun kedua. Nah, yang 4 tahun berarti tidak menarik dong. Kan masih ada yang tergantung diversifikasi dan durasi investasinya. Kalau memang Betul. misalkan cocok dan masuk, kenapa enggak? Meskipun yang T4 ini lebih banyak sama generasi yang sudah lama biasanya, yang dia punya sudah punya produk investasinya lengkap, tapi dia mau mendapatkan kepastian dari imbal hasil yang menguntungkan. Tergantung, jadi ini tuh tergantung profil nasabah Betul. masing-masing lah ya, mau jangka menengah atau jangka panjang atau bagaimana gitu kan. Jadi lebih banyak pilihan gitu ya Pak ya. Nah, ini tadi nih Pak, kupon, masalah kupon nih dan perhitungannya. Tadi kan aku juga udah sebut-sebut tuh soal deposito nih Pak. Nah, kan ini sama-sama nggak bisa diambil nih 1 tahun nih Pak. Jadi gimana nih kalau misalkan SBR 12 ini apakah lebih menguntungkan dari deposito? Tapi sih tadi menurut kalau misalkan sekilas ya dari Bapak jelasin kan dia nih kuponnya mengambang. Nah kayaknya sih bank kita nih masih akan naik ya suku bunganya ya Pak ya. Betul, kayaknya kemungkinan turunnya tipis gitu. Setipis kulit bawang, iman dalam dadamu. Jadi memang kalau kita perhatikan SBR ini sebetulnya jauh lebih cocok gitu ya di tengah situasi dan kondisi yang memang kian tidak pasti seperti sekarang. Inflasi tinggi, tingkat suku bunganya juga tinggi gitu. Tentu kita menginginkan ada investasi yang bisa kasih kita yang pasti. Nah, obligasi ini salah satunya. Apalagi kalau kita perhatikan kan ya, ada potensi juga nih di tahun depan
situasi dan kondisi akan jauh lebih membaik. Betul. Otomatis berarti inflasi akan kian terkendali, tingkat suku bunga akan turun. Dan ketika turun kan kita mau cari yang pasti-pasti. SBR Betul. ini punya minimum standing floor yang bisa kasih kepastian kupon batas bawah. Nah, kalau kita hitung-hitung Sisil, untuk yang T2 ini saja sebetulnya dia punya batas bawah kupon atau kupon yang udah pasti itu di 6,15%. 6,15%. Kalau kita hitung kan ada tax obligasi 10% gitu ya. Betul. Nah, kalau dihitung-hitung total net bunganya itu ada di 5,535 untuk yang 2 tahun Sisil. Jadi teman-teman kalau punya dananya katakan 1 juta, 1 10 juta, juta, 100 juta langsung aja kalikan dengan net kuponnya. Untuk yang T4 itu dia punya kupon di 6,35. Nah, kalau dipangkas dengan taxnya dan segala macam, dapat net kuponnya di 5,715 untuk yang 4 tahun Sisil. Jadi teman-teman nanti tinggal hitung aja gitu ya. Nah, teman-teman juga kita mesti perhatikan selain menariknya bahwa memang kan dia jatuh temponya ada yang 2 tahun dan 4 tahun. Betul. Dan enaknya dia akan mengikuti setiap kenaikan kan begitu. Iya. Tapi ketika turun, teman-teman tetap dapat kupon batas bawahnya. Itu yang membuatnya menarik Sisil. Gitu ya. Bener juga ya. Jadi kalau misalkan suku bunga naik, dia ikut naik. Tapi kalau suku bunga turun, dia nggak ikutan turun. Tetap Betul. 6,15 untuk yang T2, 6,35 buat yang T4 gitu ya Betul. Pak ya? Menang banyak gitu. Iya, menang banyak dong kalau gitu. Senang deh lo. Wah, ini mah mending beli obligasi ya daripada melihara tuyul ya Pak ya. Kamu sih gagal maning. Atau jadi babi ngepet gitu kan ditangkap di Depok nanti. Nah, berarti kalau gitu pilihannya yay or nay nih Pak untuk investasi SBR 12 nih. Kalau menurut kami melihatnya sebetulnya situasi dan kondisi saat ini SBR ini menjadi salah satu alternatif produk investasi yang sangat menarik Sisil karena kan nomor 1 dia kuponnya mengambang, yang kedua dia punya kupon batas bawah dan kalau kita perhatikan spread premiumnya pun juga masih dikasih juga jauh lebih baik. Betul. Kalau kita ambil dari data yang ada spread premiumnya untuk yang 2 tahun itu ada di 65 basis, untuk yang 4 tahun ada di 85 basis. Nah, kalau kita compare juga dengan imbal hasil obligasi konvensional, SBR ini juga masih jauh lebih baik Sisil. Jadi otomatis kalau kami perhatikan bagi teman-teman mungkin yang belum punya produk investasi atau belum pernah investasi di obligasi, ini pilihan yang menarik untuk memulai. Bagi teman-teman yang sudah bermain saham, ini akan cocok untuk pelengkap mendiversifikasi portofolio teman-teman. Betul, gitu. betul. Nah, kalau dari penjelasan Pak Niko tadi sih, aku sih kalau buat SBR 12 kayaknya ya Yes, Pak cocok ya. banget. Cocok banget nih untuk aku gitu kan. Apalagi kalau yang T2 ya kalau misalkan gatel gitu kan. Ya. Ih kok udah banyak bisa beli iPhone gitu. Yang terbaru gitu kan bisa diambil gitu. Mantap. Mantap lah ya. Nah. Pastinya Bosku juga kalau misalkan ingin melakukan pembelian SBR 12 bisa langsung menuju ke bank-bank yang terdekat nih. Yang pastinya udah bekerja sama ya. Ya. Nah, terus juga untuk pembeliannya bisa dilakukan mulai dari tanggal 19 Januari 2023 hingga 9 Februari 2023. Nah, terima kasih banyak ya Pak Sama-sama, Niko. Sisil. Kita udah bahas SBR 12 hari ini dan itu menarik banget apalagi untuk para investor Iya, ya pastinya betul. dan para bosku sekalian. So, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk nonton terus video kita di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.